Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, perkenalkan, nama saya Firanika Moha. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, dengan subpokok pembahasan yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, menjelaskan makna hak asasi manusia. Yang kedua, menjelaskan makna kewajiban asasi manusia. Pertama-tama, saya akan mengutip kata-kata dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat belajar agar tetap dapat mencapai cita-cita atau harapan yang kita inginkan. Baik, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Kita awali dengan memaknai apa yang dinamakan hak dan asasi terlebih dahulu. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan asasi adalah bersifat dasar atau pokok. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Yang kita ketahui sekarang, ada 3 hal yang melekat dalam diri manusia, yaitu kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. 3 hal tersebut merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sesuatu yang mendasar tersebut dalam pengertian lain disebut hak asasi. Menurut salah satu ahli yaitu Maryam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan bawaannya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati yang melekat pada diri dan tidak bisa dipisahkan dalam diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkannya martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan jadi 6 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, serta kebebasan atau mengeluarkan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih atau memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan
kehidupan politik. Contoh, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat dan mendirikan partai organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan atau petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan baik perekonomian. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa atau hutang piutang, hak kebebasan untuk memiliki suatu dan hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right, yaitu hak yang diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya atau social cultural right, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh, hak menentukan atau memilih dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus diantaranya sebagai berikut. Pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, dan gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah itu hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Setelah kita membahas secara mendalam mengenai hak asasi manusia, maka pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kewajiban asasi manusia. Sebelumnya, kita memaknai dulu secara sederhana apa yang dinamakan kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh dirinya sendiri. Oke, sampai di sini ya. Semuanya paham? Baik, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi hak asasi sekaligus kewajiban asasi manusia. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik ya. Dan minggu depan kita akan membahas tentang materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kakak berharap adik-adik semua dapat mempersiapkan diri di rumah semua ya. Silakan buka buku cetaknya dan pelajari materi yang akan kita bahas pada pertemuan
berikutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.